Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Bayu Tri Irawan, jurusan S1 Sistem Informasi di Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia, Kota Bumi. Di sini saya akan presentasikan konsep dasar riset operasional. Perkembangan riset operasional berasal dari Inggris yang merupakan suatu hasil studi antara tim militer bersama dengan para ilmuwan saat operasi militer selama Perang Dunia Kedua. Tujuan mereka adalah mengefektifkan penggunaan sumber-sumber kemiliteran yang serba terbatas. Setelah perang selesai, potensi komersial segera disadarin dan penggunaan menyebar sampai ke Amerika Serikat, yang selanjutnya dikenal dengan riset operasional atau operation ration. Saat ini banyak keputusan utama yang harus diambil oleh manajer atau dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Dalam situasi lingkungan yang serba terbatas, batasan-batasan tersebut meliputi batasan yang sumber dayanya seperti tenaga kerja, waktu, bahan baku, uang, dan sebagainya. Riset operasional banyak diterapkan dalam menyelesaikan masalah-masalah manajemen untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dalam literatur manajemen, riset operasi sering disebut dengan manajemen sains. Definisi tentang riset operasi. Riset operasi berkaitan dengan penentuan pilihan secara ilmiah, bagaimana merancang dan menjalankan sistem mesin secara baik, biar membutuhkan alokasi sumber daya yang langka. Dalam ah dalam Hamdi Ataha, riset operasional adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang ditandai dengan penggunaan pengetahuan ilmiah melalui usaha kelompok antar disiplin yang bertujuan menentukan pengguna terbaik sumber daya yang terbatas. Dalam menyelesaikan persoalan, proses pengambilan keputusan harus didefinisikan melalui dua komponen utama, yaitu objektif tujuan. Objektif tujuan adalah hasil akhir yang dicapai dalam bidang usaha. Biasanya tujuan akhir diartikan maksimumkan laba atau minimumkan biaya yang harus dikeluarkan. Dalam bidang lain sifatnya non-profit, maka tujuan akhirnya diartikan sebagai memberi kualitas pelayanan kepada para pelanggan. Variabel-variabel dalam tujuan ditentukan, harus dilakukan pemilihan tindakan yang terbaik agar tujuan diinginkan dapat tercapai. Kualitas dalam pemilihan tindakan yang terbaik sangat tergantung pada pengetahuan pengambilan keputusan atau manajer terhadap suatu alternatif yang tindakannya yang memungkinkan. Untuk menentukan tindakan yang memungkinkan dilakukan, maka manajer harus mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat dikendalikan oleh pengambil keputusan. Pemecahan riset operasional untuk memecahkan masalah. Yang pertama, observasi, mengenali dan mempelajari masalah-masalah terhadap organisasi atau sistem. Definisi masalah, masalah yang dijabarkan dan ditegaskan dengan singkat. Dijelaskan dari masalah harus meliputi batas-batasan masalah dan tingkatan di mana masalah tersebut menyangkut unit organisasi lainnya. Di sini ada teknik manajemen sains, konstruksi model, menyajikan berupa grafik. Meskipun model sains manajemen mencakup kumpulan metode-metode solusi. Dari model yang dibuat diperoleh penyelesaian yang dapat membantu membuat keputusan. Nilai variabel,
keputusan menunjukkan keputusan yang aktual, tetapi hanya berupa informasi. Pelaksanaan untuk penerapan manajer tidak secara kaku untuk menerapkan solusi yang diperoleh terhadap pertimbangan lebih lanjut. Metode riset operasional, terdapat 5 tahapan yang harus dilakukan untuk memecahkan masalahnya dan menggunakan teknik riset operasional, yaitu yang pertama memformulasikan persoalan, yang kedua membuat model matematik, yang ketiga menurunkan suatu penyelesaian, yang keempat pengujian model dan solusi, yang kelima mengimplementasikan hasil studi. Langkah yang pertama, memformulasikan soal, definisi persoalan dalam menentukan tujuan dan organisasi yang bersangkutan. Yang diperhatikan adalah mempelajari dan mengembangkan suatu rumusan yang jelas dari masalah yang dihadapi. Disinilah termasuk tujuan-tujuan yang sesuai kendala-kendala yang ada, terkaitan antara yang dikaji dan bidang lain dalam organisasi, batasan waktu untuk membuat keputusan. Langkah yang kedua, membuat model matematik. Komponen dari model matematis adalah variabel keputusan. Jika ada n keputusan yang saling terkait dengan dinyatakan secara kuantitatif, maka keputusan-keputusan dinyatakan sebagai variabel-variabel keputusan X1, X2, Xn yang dinantikan nilai-nilai harus ditentukan. Fungsi tujuan, objective function, merupakan suatu fungsi yang merupakan ukuran kinerja yang sesuai. Misalnya cost, make profit, dan dinyatakan fungsi matematis dari variabel-variabel keputusan. Fungsi pembatasan merupakan suatu fungsi dibuat berdasarkan resources yang ada, biasanya dinyatakan dalam bentuk kesamaan atau ketidaksamaan. Input parameter berupa angka-angka merupakan konstan yang terdapat dalam fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Langkah ketiga, menurunkan suatu penyelesaian. Dari model matematis yang dibuat, maka bisa ditentukan suatu penyelesaian yang optimal. Langkah yang keempat, penguji model dan solusi. Hal ini terkait validitas dari model, di mana suatu ditentukan model matematis yang telah dibuat, maka langkah kedua telah menggambarkan keadaan nyata secara akurat. Apakah model matematis yang telah dibuat telah memberikan petunjuk bahwa model cenderung menghasilkan suatu peningkatan hasil yang berarti atas apa yang terjadi sekarang. Langkah yang kelima, mengimplementasikan hasil tadi. Pada langkah ini, hasil dari studi harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami dan mengerti. Hal itu dilakukan mendokumentasikan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan, supaya bila terjadi suatu yang tidak benar akan dapat dicari apa penyebabnya. Klasifikasi teknik riset operasional. Di sini teknik operasional ada program linear matematik, teknik probabilitas, teknik persediaan, teknik jaringan, teknik linear, dan yang lainnya. Di sini ada contohnya program linear, analis grafik, metode simplex, model minimasi, post over, dan lain-lainnya. Di sini ada teknik probabilities, teori permainan, analis keputusan, analis Markov, antrian, simulasi, peramalan. Teknik persediaan, permintaan pasti, permintaan tidak pasti, teknik jaringan, harus jaringan, teknik linear dan non-linear, program dinamis, analis tidak impas, teknik solusi berdasarkan kalkulus. Program linear merupakan pendekatan pemecahan masalah yang digunakan di situasi yang
fungsi linier. Dalam pemecahan tersebut, maksimisasi dan minimalisasi yang dipengaruhi oleh batasan fungsi linier, maka pencapaian tersebut merupakan pendekatan yang digunakan pemecahan masalah linier, tetapi memerlukan pembatasan-batasan, yaitu beberapa atau keputusan merupakan bilangan bulat. Ada model analis jaringan merupakan pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah yang berisikan lingkaran-lingkaran, disebut titik, dihubungkan dengan garis. Penjadwalan proyek merupakan pendekatan yang digunakan pemecahan masalah yang dapat membantu dan menjadwalkan proyek. Penjadwalan proyek dilaksanakan mulai dari kegiatan perencanaan, penjadwalan, pengawasan proyek yang terdiri dari berbagai kegiatan terpisah, di antara lain berbagai departemen di individu dan sebagainya. Model persediaan merupakan pendekatan digunakan dalam pemecahan masalah, memelihara persediaan yang memadai untuk memenuhi permintaan barang, dan saat yang sama digunakan untuk pengeluaran biaya persediaan yang minimal. Model antrian, model digunakan pemecahan masalah untuk memahami dan mengambil keputusan yang lebih baik mengenai tim operasi. Model simulasi merupakan pendekatan digunakan untuk model operasi suatu sistem. Pada umumnya model ini digunakan bantuan komputer membuat suatu model operasi dan melakukan perhitungan simulasi. Analisis keputusan model ini dapat digunakan untuk menentukan strategi optimal dan suatu situasi yang melibatkan beberapa alternatif keputusan dan pola peristiwa yang tidak pasti dan beresiko. Proses analitis hierarki merupakan pengambilan keputusan multi kriteria yang memungkinkan dimasukkan faktor subjek untuk memperoleh keputusan direkomendasikan. Model analis Markov menggunakan pelajaran evaluasi sistem tertentu beberapa percobaan menurut rantai Markov. Program dinamik merupakan pendekatan yang memungkinkan untuk memecah masalah besar persediaan sehingga dalam suatu masalah yang kecil diselesaikan, maka dikatakan bahwa ini memperoleh solusi optimal untuk masalah-masalah besar tersebut. Prosedur berbasis kalkulus digunakan untuk pemecahan masalah melibatkan suatu tujuan dan fungsi kendala non-linier yang melibatkan fungsi non-linier variabel keputusan. Beberapa ciri riset operasional yang menonjolkan. Riset operasional merupakan pendekatan kelompok antar disiplin dan mencari solusi optimal. Riset operasional digunakan teknik penelitian ilmiah untuk mendapatkan solusi optimal. Riset operasional memberikan jawaban sempurna terhadap suatu masalah, tetapi hanya memperbaiki kualitas solusi. Kelemahan dari riset operasional adalah perumusan masalah dalam suatu program riset operasional adalah suatu tugas yang sangat sulit jika suatu organisasi mempunyai beberapa tujuan yang bertentangan, maka mengakibatkan terjadinya suboptimum, yaitu untuk kondisi yang tidak dapat menolong seluruh organisasi yang mencapai terbaik secara serentak. Suatu hubungan yang non-linier diubah menjadi linier untuk disesuaikan dengan program linier dan dapat mengganggu solusi yang direkomendasikan. Peranan komputer dalam riset operasional. Software riset operasional berguna untuk membantu dan mempermudah penyelesaian riset operasi. Beberapa software riset digunakan yang sederhana tetapi cukup memadai. Aplikasi ringan telah banyak digunakan. Di antaranya adalah QM yang diciptakan oleh Sang M. Lee dan Jung P. Sim. Bila dalam aplikasi yang melibatkan ratusan variabel dan kendala, maka software yang lebih cocok adalah Lindo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.